Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan materi kuliah kita hari ini, yaitu tentang labor supply. Topik yang akan kita bahas dalam materi hari ini terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah terkait dengan alokasi waktu, kemudian efek substitusi dan efek income, analisis matematika terkait labor supply, kemudian Cobb-Douglas dari labor supply, kemudian market supply for labor, dan alokasi waktu lainnya, serta labor union. Jadi di dalam labor supply ini, kita subbab pertama membahas tentang alokasi dari waktu. Jadi setiap individu harus memutuskan bagaimana dia mengalokasikan waktu yang jumlahnya tertentu. Kita mengasumsikan bahwa hanya ada dua alokasi waktu yang dilakukan oleh individu. Yang pertama yaitu bekerja di pasar tenaga kerja dengan mendapatkan upah real sebesar W, dan yang kedua adalah leisure ataupun waktu luang atau non-work, seperti itu. Nah, kemudian kita juga mengasumsikan bahwa utilitas individu itu akan ditentukan oleh tingkat konsumsi dan waktu leisure yang ada. Jadi fungsi utilitasnya dalam hal ini U fungsi dari C dan H. Nah, di dalam memaksimumkan utilitas tersebut, individu menghadapi dua constraint. Yang pertama adalah bahwa total waktu yang tersedia adalah 24. Jadi L plus H sama dengan 24. Dan yang kedua, bahwa besarnya konsumsi itu akan ditentukan oleh tingkat income yang diperoleh dari bekerja, atau C sama dengan WL. Nah, kalau kedua constraint itu kita kombinasikan, maka kita akan dapatkan bahwa C sama dengan W dikali 24 min H. Atau bisa kita tuliskan menjadi C plus WH sama dengan 24W. Nah, jadi dalam hal ini, orang individu memiliki yang disebut dengan full income, yaitu sebesar 24W. Jadi artinya kalau total waktu 24 jam itu dia gunakan seluruhnya untuk bekerja, maka dia akan memperoleh full income sebesar 24W tersebut. Kemudian bagian berikutnya adalah bahwa opportunity cost dari leisure itu adalah sebesar upah realnya. Oke, masuk ke subbab berikutnya terkait dengan maksimisasi utilitas. Jadi dalam hal ini problem yang akan kita rumuskan yaitu terkait dengan maksimisasi utilitas dengan constraint-nya adalah full income. Sehingga setting Lagrange-nya bisa kita tuliskan menjadi L sama dengan U merupakan fungsi dari C dan H plus lambda dikali 24W min C min WH. Nah, kemudian dari setting Lagrange tersebut kita dapat mencari first order condition-nya sehingga nanti didapatkan delta L per delta C sama dengan delta U per delta C min lambda sama dengan 0. Dan juga kita akan mendapatkan delta L per delta H sama dengan delta U per delta H min W lambda sama dengan 0. Nah, dari first order condition ini, kalau kita bagi, maka kita akan dapatkan bahwa delta U per delta H dibagi dengan delta U per delta C itu sama dengan W. Dan sama dengan marginal rate of substitution dari H untuk C. Nah, jadi dalam hal ini bahwa maksimisasi utilitas itu mensyaratkan bahwa individu akan bekerja
sampai titik di mana marginal rate of substitution dari H untuk C itu sama dengan tingkat upah realnya. Nah, masuk ke bagian berikutnya, yaitu terkait dengan efek substitusi dan efek income. Jadi, efek substitusi dan efek income itu akan terjadi pada saat ada perubahan tingkat upah. Nah, ketika upah meningkat, maka harga dari leisure itu menjadi lebih tinggi. Dan individu akan memilih lebih sedikit leisure. Di sisi lain, karena leisure itu juga adalah barang normal, maka suatu peningkatan dalam upah itu akan mendorong meningkatnya leisure. Nah, jadi dengan demikian, ketika terjadi perubahan upah, ternyata bahwa efek substitusi dan efek income bergerak dalam arah yang berlawanan. Nah, di sini kita bisa lihat, misalkan kondisi awal keseimbangan adalah di titik A. Nah, kemudian misalkan terjadi kenaikan tingkat upah, maka akan muncul efek substitusi dan efek income. Efek substitusi ditunjukkan dari pergerakan sepanjang kurva utilitas U1, yaitu dari titik A ke titik C. Jadi dalam hal ini leisure berkurang ketika upah meningkat. Nah, sementara efek income ditunjukkan dengan pergerakan dari titik C ke titik B. Yang mana pergerakan dari titik C ke titik B ini meningkatkan leisure. Nah, hasil akhirnya ternyata bahwa kenaikan upah dalam kasus di sini ternyata menurunkan jumlah leisure. Kenapa ini terjadi? Karena pada kasus ini efek substitusi lebih besar daripada efek income. Nah, kemudian ini kasus yang berbeda, yaitu di mana ketika tingkat upah naik, ternyata bahwa efek substitusi lebih kecil dibandingkan efek income. Efek substitusi ditunjukkan dengan pergerakan dari A ke C, yang mana leisure menjadi lebih rendah. Kemudian efek income-nya ditunjukkan dengan pergerakan dari C ke B, di mana leisure-nya meningkat. Dan dalam hal ini, efek income lebih besar daripada efek substitusi. Sehingga hasil akhirnya, kenaikan upah menyebabkan lebih banyak leisure. Nah, bagian berikutnya yang kita bahas dalam materi hari ini adalah terkait dengan analisis matematika dari labor supply. Nah, dalam hal ini kita mulai memasukkan yang disebut dengan non-labor income. Jadi konsumsi individu bukan hanya ditentukan oleh pendapatannya yang diperoleh dari bekerja, tetapi juga pendapatan ataupun income yang diperoleh dari tidak bekerja, yang dinotasikan dengan N. Jadi C sama dengan WL plus N. Nah, non-labor income ini misalnya adalah ketika memperoleh hibah, ketika memperoleh hadiah, ketika memperoleh warisan. Nah, ini contoh-contoh dari non-labor income. Nah, maksimisasi utility dengan constraint yang ada, ini ternyata akan menghasilkan solusi yang identik, ya, dengan kasus ketika kita belum memasukkan non-labor income. Nah, jadi dalam hal ini sebetulnya non-labor income itu tidak berpengaruh terhadap pilihan optimal dari alokasi waktu untuk bekerja dan untuk leisure. Jadi keberadaan dari non-labor income ini itu hanya mempengaruhi pergeseran dari budget constraint.
baik bergeser keluar ataupun bergeser ke dalam secara paralel. Jadi kalau non-labor income-nya meningkat, maka budget constraint-nya bergeser keluar. Sebaliknya, kalau non-labor income-nya berkurang, maka budget constraint-nya bergeser ke dalam. Nah, jadi sekarang kita bisa menuliskan fungsi penawaran tenaga kerja dari individu itu sebagai fungsi dari upah real dan non-labor income. Atau dalam hal ini kita tuliskan bahwa L fungsi dari W dan N. Seperti itu. Nah, kemudian jumlah waktu bekerja itu akan ditentukan baik oleh tingkat upah real dan juga ditentukan oleh besarnya non-labor income. Nah, ketika leisure itu merupakan barang normal, maka delta L per delta N kurang dari 0. Artinya bahwa apabila non-labor income meningkat, maka alokasi waktu untuk bekerja menjadi lebih sedikit. Artinya individu memilih untuk mengurangi waktu bekerjanya ketika dia memiliki non-labor income yang semakin besar. Nah, bagian berikutnya kita membahas Cobb-Douglas dalam labor supply. Nah, misalnya kita memiliki fungsi utility seperti ditunjukkan di slide bahwa U sama dengan akar CH. Kemudian budget constraint-nya bahwa C itu sama dengan WL plus N. Dan untuk time constraint-nya ini kita buat bahwa H plus L sama dengan 1 gitu ya. Atau bisa kita tuliskan bahwa H sama dengan 1 min L. Jadi dalam hal ini maksimum work time-nya itu diset sebesar 1 seperti itu. Nah, kalau kita kombinasikan fungsi utilitas dengan budget constraint-nya, maka sekarang kita bisa menunjukkan fungsi utilitas sebagai fungsi dari labor supply. Jadi kita bisa dapatkan bahwa U kuadrat sama dengan CH sama dengan WL plus N dikali 1 min L. Sehingga akhirnya kita dapatkan bahwa U kuadrat sama dengan WL min WL kuadrat plus N min NL. Nah, kalau kita diferensiasikan U kuadrat terhadap L, maka kita akan memperoleh first order condition untuk maksimisasi utility seperti ditunjukkan di slide bahwa delta U kuadrat per delta L sama dengan W min 2WL min N sama dengan 0. Atau berarti kita bisa dapatkan bahwa L sama dengan setengah min N per 2W. Jadi dari persamaan ini kita bisa melihat bahwa alokasi waktu kerja itu akan berbanding terbalik dengan non-labor income dan juga upah real. Jadi kalau non-labor income-nya tinggi atau meningkat, maka penawaran tenaga kerjanya cenderung menurun. Demikian juga kalau upah real meningkat, maka alokasi waktu kerjanya juga cenderung menurun. Seperti itu. Nah, kemudian sebagai catatan bahwa jika N-nya sama dengan 0, maka individu itu akan bekerja setengah dari waktunya, gitu ya. Terlepas dari berapapun tingkat upah yang ada, seperti itu. Nah, hal ini sebetulnya terjadi karena efek substitusi dan efek income dari perubahan tingkat upah real itu bersifat saling meniadakan atau offset each other, sehingga tingkat L yang dicapai tidak terpengaruh.
Nah, kalau kita tuliskan dalam persamaan Slasky, maka kita bisa tuliskan bahwa delta L per delta W itu sama dengan delta L per delta W pada tingkat U tertentu, U sama dengan U0, plus L min delta L per delta N. Jadi dalam persamaan Slasky ini sebetulnya menunjukkan bahwa perubahan alokasi waktu bekerja akibat berubahnya tingkat upah itu ditentukan oleh efek substitusi ditambah dengan efek income. Delta L per delta W pada saat U sama dengan U0 itu menunjukkan efek substitusi, sementara itu L dikali delta L per delta N ini menunjukkan efek income. Nah, kemudian kalau kita bahas terkait dengan kurva penawaran pasar dari tenaga kerja, maka bisa kita lihat seperti dalam gambar di slide. Misalnya kita asumsikan ada dua individu, individu A dengan kurva supply-nya, individu B dengan kurva supply-nya. Pada tingkat upah real sebesar W bintang, penawaran dari individu A sebesar LA bintang, dan penawaran dari individu B sebesar LB bintang. Sehingga total penawaran tenaga kerja di pasar itu sebesar L bintang pada tingkat upah sebesar W bintang. Nah, di mana L bintang itu sendiri sebetulnya adalah penjumlahan dari LA bintang ditambah dengan LB bintang. Nah, jadi pada prinsipnya bahwa kurva penawaran pasar dari tenaga kerja itu tidak lain adalah penjumlahan secara horizontal dari kurva penawaran masing-masing individu. Nah, jadi ketika upah meningkat, maka alokasi waktu bekerja itu juga akan meningkat. Nah, hal ini didasarkan kepada dua alasan. Yang pertama bahwa ketika upah meningkat, maka orang cenderung mengalokasikan waktu kerjanya lebih banyak. Dan yang kedua adalah ketika upah meningkat, maka partisipasi tenaga kerja juga cenderung akan meningkat. Nah, kemudian model alokasi waktu yang lainnya di sini ditunjukkan ada 3. Yang pertama adalah job search theory, di mana dalam job search theory ini sebetulnya menjelaskan bahwa perlu menginvestasikan waktu untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai ataupun untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Jadi seseorang yang ingin memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan yang diinginkan, maka dia perlu mengalokasikan waktunya, ya, seperti itu. Jadi ketika tingkat upah semakin tinggi, maka orang akan menggunakan metode yang paling efisien terkait dengan waktu ini. Nah, kemudian yang kedua adalah the economic of childbearing. Nah, ini terkait dengan pertimbangan memiliki anak. Jadi opportunity cost terkait dengan keputusan memiliki anak ini dibahas di dalam model the economic of childbearing. Ya, di beberapa negara menunjukkan bahwa tingkat kelahiran cenderung menurun karena mungkin mempertimbangkan bahwa ketika memiliki anak maka alokasi waktu untuk mengurus anak menjadi lebih banyak seperti itu. Dan kemudian model yang ketiga yang dikenal dengan transportation choice. Jadi ini bicara tentang alternatif mode transportasi. Jadi individu biasanya ketika memilih mode transportasi, dia akan mempertimbangkan dari sisi waktu dan dari sisi biaya. Kalau kita ingin waktu yang relatif cepat, mungkin kita harus mengeluarkan biaya yang lebih besar. Atau sebaliknya, kalau kita punya kelonggaran waktu, maka kita bisa memilih mode transportasi yang relatif mengkonsumsi waktu lebih banyak, tapi biayanya lebih murah. Nah, kalau ingin cepat, misalkan kita naik pesawat, misalnya seperti itu.
Tapi kalau kita punya waktu yang banyak, mungkin kita bisa naik mobil. Bagian berikutnya yang kita bahas adalah terkait dengan labor union. Nah, jadi dalam subbab labor union ini kita akan melihat terkait beberapa kemungkinan yang terjadi ketika labor union memiliki tujuan-tujuan yang berbeda-beda. Nah, misalnya dalam kasus yang pertama ini, union ataupun serikat pekerja ini mengharapkan maksimisasi dalam hal tagihan total upah atau total wage bill. Jadi dalam hal ini labor union ingin memaksimumkan total tagihan upah atau WL. Dan maksimum total wage bill ini akan dicapai ketika MR sama dengan 0. Nah, jadi seperti terlihat di gambar, pada saat MR sama dengan 0, maka labor yang dipekerjakan atau yang di-hire sebanyak L1 dan dengan tingkat upah sebesar W1. Nah, ternyata dalam kasus maksimisasi dari total wage bill ini ternyata terjadi ekses supply dari labor, di mana supply lebih besar dibandingkan demand yang ditunjukkan oleh garis putus-putus berwarna merah. Nah, kemudian yang kedua bisa jadi bahwa union tersebut ingin memaksimumkan total economic rent yang diperoleh oleh para members, oleh para anggota dari serikat pekerja tersebut. Nah, total economic rent yang maksimum itu akan dicapai ketika MR sama dengan supply. Seperti ditunjukkan pada gambar, perpotongan MR sama dengan supply itu akan menghasilkan keseimbangan pada tingkat labor sebesar L2 dan tingkat upah sebesar W2. Nah, dalam kasus ini pun terjadi ekses supply dari labor, bahkan ekses supply-nya menjadi semakin besar. Kemungkinan yang ketiga adalah labor union ingin memaksimumkan total employment dari para anggotanya. Dan total employment ini akan dicapai ketika demand labor sama dengan supply labor. Seperti ditunjukkan pada gambar bahwa keseimbangan tercapai pada L3 dan W3. Dan pada kasus maksimisasi total employment ini, maka demand sama dengan supply dan tidak terjadi excess supply. Nah, bagian berikutnya ini salah satu contoh dari model terkait dengan union. Misalkan dari sisi perusahaan bersifat monopsoni yang menghadapi kurva supply L sama dengan 50W. Kemudian kita juga mengasumsikan bahwa monopsoni tersebut memiliki marginal revenue product dari labor dengan persamaan MRPL sama dengan 70 min 0,1 L. Monopsoni akan mempekerjakan 500 tenaga kerja ketika upah sebesar $10. Nah, kemudian jika serikat itu bisa mengontrol penawaran tenaga kerja, maka ada opsi-opsi lain yang mungkin terjadi. Kalau solusi dari kompetitif, maka dicapai keseimbangan untuk labornya sama dengan 583 dan tingkat upah realnya sebesar $11,66. Sedangkan kalau solusi dari monopoli,
maka ekuilibrium untuk jumlah tenaga kerja atau L sama dengan 318. Dan untuk W-nya sama dengan 38,2 dolar. Nah, demikian materi kita hari ini. Untuk slide-slide berikutnya silakan dipelajari lebih lanjut, dan pada bagian terakhir juga silakan dikerjakan penugasan untuk materi terkait labor supply ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.